Dan untuk membahas lebih mendalam, pesawat Airbus A400M menandai tonggak penting dalam modernisasi alutsista Indonesia. Kami akan berbincang dengan pengamat militer Khairul Fahmi yang telah terhubung secara virtual. Assalamualaikum, selamat petang Pak Fahmi. Selamat petang. Ya, Pak Fahmi, kita mulai saja. Hari ini Indonesia ini sudah kedatangan pesawat Airbus A400M di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bagaimana pandangan Anda tentang keputusan Indonesia membeli atau menggunakan pesawat Airbus A400M dalam konteks kebutuhan pertahanan nasional? Iya, kedatangan Airbus A400M di Halim hari ini saya kira bukan sekadar seremoni penyerahan pesawat baru ya. Ini momentum strategis, tanda bahwa modernisasi alutsista kita sudah bergerak ke babak baru saya kira ya, dari essential force menuju operational and strategic force gitu ya. Pesawat ini simbol transformasi gitu, yang selama berapa tahun terakhir ini dikonsep secara konsisten ya oleh Presiden Prabowo semenjak masih menjabat Menteri Pertahanan, yaitu bagaimana membangun pertahanan yang bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga tangguh, cepat, dan siap dioperasionalkan dalam skala nasional maupun dalam tugas-tugas regional maupun internasional. Nah, itu yang saya kira membuat Airbus A400M ini punya posisi unik ya di antara pesawat angkut yang sekarang kita miliki. Bukan sekedar lebih besar, bukan sekedar lebih modern, tapi juga menjembatani kebutuhan antara pesawat angkut sedang yang kita punya sebelumnya, ada CN235, CN295, dengan pesawat angkut yang lebih besar lagi, C-17. Ya. Nah, peran A400M itu di sini. Ya, kemampuannya bawa beban besar, kemudian terbang melintas jauh sampai dengan sekitar 8.000 km. Ini kan membuat A400M ini jadi aset penting ya untuk membangun strategi air mobility gitu. Kalau dari kapasitas jauh lebih besar daripada pesawat angkut yang sudah dimiliki Indonesia sebelumnya, Pak. Kalau dilihat dari sisi operating cost-nya seperti apa? Apakah dan juga infrastruktur dari Indonesia sendiri, apakah sudah cukup mampu untuk bisa mengoperasikan A400M ini, Pak Fahmi? Ya, kita harus pahami dari awal dulu ya, bahwa pengadaan A400M ini justru bagian dari paket besar reformasi pertahanan yang dirancang sejak Pak Prabowo menjabat Menhan. Jadi kalau sebelumnya itu kan kita biasanya beli itu eceran gitu ya. Nah sekarang prinsip yang digunakan kan bukan lagi pengadaan eceran satu demi satu tanpa kesinambungan, tapi integrated package gitu ya, yang mengaitkan strategi operasi, logistik, termasuk juga pembiayaannya gitu ya, dalam satu ekosistem. Sehingga tentu saja pengadaan A400M ini sudah memperhitungkan operational cost dan bagaimana efektivitas dan efisiensinya itu dikalkulasi menjadi lebih tinggi daripada penggunaan pesawat-pesawat sebelumnya ya. Apalagi kalau kita lihat dia justru A400M ini menjawab kebutuhan kehadiran negara di lokasi-lokasi yang sulit ya, termasuk daerah bencana misalnya, di mana misalnya katakanlah pangkalan udara di sana mengalami kehancuran atau landasannya tidak sempurna. Nah, A400M bisa masuk ya, artinya landasan pendek, landasan tidak sempurna dia bisa masuk. Ini tentu lebih efektif dan lebih efisien. Oke, baik. Selain dari kapasitas yang lebih besar, Pak Fahmi, apa keunggulan lain dari Airbus A400M ini jika dibandingkan dengan pesawat angkut militer lain yang sudah dimiliki TNI AU seperti Super Hercules? Iya, A400M ini kan kapasitasnya ya itu di atas C130J Super Hercules kan, dan walaupun masih di bawah C17 Galaxy, tapi untuk kebutuhan kita, karena kita selama ya setidaknya 10 tahun terakhir ini kita mengalami
kendala ya dalam konteks angkut berat ini, sehingga kita kan sebelumnya sudah punya Hercules gitu ya, Hercules dan kemudian ditambah dengan Super Hercules, dan ternyata masih dirasakan ada kebutuhan yang lebih besar terkait dengan kemampuan angkut berat untuk mendukung, terutama untuk mendukung mobilitas strategis, sehingga saya kira kehadiran A400M ini ya bukan sekadar lebih unggul, tapi ini menjawab ya kebutuhan kita untuk armada angkut berat yang lebih lebih mampu ya menghadapi tantangan-tantangan di berbagai misi gitu ya, baik itu misi tempur, misi kemanusiaan maupun misi-misi penanggulangan bencana, termasuk juga tugas-tugas internasional. Oke, baik. Pak Fahmi, ini kan dari rencananya 6 pesawat A400 ya yang dipesan, 1 ini baru datang, satunya lagi masih dalam perakitan. Kira-kira apa tantangan utama yang perlu diantisipasi TNI AU dalam tahap awal operasional, khususnya terkait pelatihan awaknya, maintenance-nya, dan ketersediaan suku cadang? Iya, saya kira tantangan kita berikutnya adalah justru ya bagaimana pesawat yang sudah diadakan dan sedang berjalan proses pengadaannya juga ya untuk 4 pesawat tambahan itu bisa dijamin keberlanjutannya gitu ya. Jadi pengadaan ini atau kedatangan pesawat A400M ya, tahap pertama, kemudian nanti lanjut di awal 2026 untuk tahap kedua, terus kemudian yang masih berjalan negosiasi untuk 4 pesawat gitu. Itu bukan akhir dari pekerjaan ya. Ini jadi ada tantangan terutama misalnya terkait kesiapan SDM TNI AU sendiri, mulai dari pilot, loadmaster maupun teknisi ini juga harus segera diperkuat. Begitu juga infrastruktur pendukung seperti ground handling, landasan, kemudian peralatan bongkar muat berat di wilayah-wilayah kunci, artinya yang akan diproyeksikan akan sering didarati oleh pesawat A400M ini. Tentu kita memerlukan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai gitu, sehingga ya saya kira ini harus disiapkan di awal. Kemudian Kementerian Pertahanan dan TNI AU juga saya kira memiliki tantangan untuk mampu merancang kalender misi yang multimisi dan benar-benar produktif, ya. Baik untuk logistik militer, untuk misi-misi kemanusiaan, dukungan sipil maupun diplomasi bantuan ya, seperti yang disampaikan Presiden tadi kita dengar di Halim gitu. Sehingga setiap jam terbang dari A400M ini harus punya nilai, harus punya manfaat gitu ya, bukan sekedar untuk mengisi logbook gitu. Itu yang saya kira menjadi PR berikutnya. Oke, baik Pak Fahmi, terakhir bagaimana tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai keberlanjutan program alutsista. Nah, seharusnya bagaimana nih pemerintah menjaga keberlanjutan program alutsista strategis seperti ini agar tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, Pak? Ya tentunya yang pertama adalah kita harus disiplin ya dalam roadmap yang sudah sudah disusun gitu ya, rencana-rencana belanja sudah disusun. Kita harus disiplin karena jangan sampai kemudian apa yang sudah diikhtiarkan dan diproyeksikan untuk jangka panjang kemudian putus di tengah jalan hanya karena misalnya pergantian pejabat, pergantian pemerintahan, dan kemudian semangat keberlanjutan itu tidak terus. Karena saya kira pembangunan kekuatan postur pertahanan ini sebenarnya bukan sprint gitu ya, tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka pendek atau jangka menengah gitu ya, tapi harus dibangun secara jangka panjang dan tadi berkelanjutan. Sehingga yang paling penting kemudian adalah disiplin dan komitmen untuk bagi setiap dan setiap pergantian pejabat, pergantian pemerintahan, komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan, itu saya kira paling penting. Gitu. Baik, terima kasih Pak Khairul Fahmi, pengamat militer, atas waktunya untuk dialog di Laporan 8 Petang hari ini. Assalamualaikum.